Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Yang untuk kita semua masih lelah ya. Saya tanya Pak Safi tadi, jam berapa barusan? Jam 5. Saya disitu pengorbanan untuk datang ke Manggarai Timur ini. Bangun pagi-pagi jam 5, datang ini dari sana ya. Sampai di sini pasti masih lelah sekarang ini. Sudah makan pagi tadi? Puji Tuhan. Itu ya di Hanggula, ya, mata di Dewa. Ya. Baik. Pada kesempatan ini kita mendengar bacaan Injil tadi itu dari Hari Raya Paskah ya. Hari Raya Paskah ini cerita tentang kubur yang kosong. Yang Maria Magdalena ini yang pertama kali lihat kubur kosong ya. Jadi akhir-akhir ini kita mendengar banyak cerita tentang kematian ya. Kamu sudah jalan jauh dengar cerita tentang kematian lagi nih. Baik, misalnya di perang Rusia Ukraina ya, atau misalnya kasus pandemi COVID-19, atau mungkin kematian-kematian di sekitar kita ya. Banyak kita mendengar kisah kematian ya. Bukan saja kemudian kematian fisik saja, tetapi banyak juga jenis kematian ya. Ada kematian secara ekonomi, ada juga kematian secara psikologis ya. Sebagian besar dalam diri anak muda, kematian psikologis ini yang paling banyak ya. Kematian mental untuk hidup sesuai dengan standar yang ditentukan di dalam masyarakat. Sebagai anak muda biasanya itu pemberontakan terhadap kematian psikologis seperti ini itu melalui kenakalan. Maka kemudian timbul kenakalan remaja misalnya, itu akibat dari kematian ini, kematian mental ya, yang tidak ingin berhadapan, tidak ingin berjuang dengan apa yang sudah distandarkan misalnya oleh masyarakat atau oleh sekolah ya. Itu kematian-kematian yang sering kita hadapi setiap hari ya. Beberapa waktu lalu, waktu saya masih tugas di katedral itu, beberapa kali saya misa untuk anak-anak usia muda yang meninggal karena bunuh diri ya. Banyak yang bunuh diri di Ruteng. Banyak orang tua, ada satu bapak waktu itu tanya kepada saya, apa kita stres anak saudara bunuh diri ya remember tinghang vina anak ya, seperti itu. Lelucon, tetapi hal-hal seperti ini yang kemudian seringkali muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, adik-adik sekalian, saat kamu semua ini sudah tamat ya, sudah tamat, kamu nanti waktu masih sekolah, waktu belum ada tanggung jawab terhadap orang lain, itu kita lihat dunia ini harus ikut kita punya mau semua ya. Mengoeng mau tidak harus stay kalau tua, mengoeng itu harus stay kalau tua. Jadi kadangkala kita tidak lihat teguran atau nasihat, tuntunan dari orang tua itu sebagai sesuatu yang harus diikuti ya. Hari ini kita dengar dalam bacaan ini, Maria Magdalena pergi lihat kubur Yesus kosong ya. Secara dalam bahasa lain bisa katakan begini, Maria Magdalena ini melihat kubur kosong atau kematian Yesus itu sebagai akhir dari segala perjalanan mereka ya. Tetapi ternyata kemudian Yesus ini bangkit. Yesus itu bukan orang yang mati ya. Yang mau dikatakan dari bacaan ini adalah kita punya hidup itu kadangkala ditutup oleh berbagai jenis kematian ini ya. Kadangkala kita rasa kita tidak mencapai predikat baik di sekolah, tidak mendapat nilai yang bagus, kita rasa kita punya hidup sudah selesai. Atau misalnya kita gagal dalam satu hal, kita rasa kita punya hidup sudah selesai. Tetapi sebenarnya perjalanan itu bukan hanya sampai di situ. Perjalanan tidak hanya sampai di kubur kosong, tetapi dia harus sampai pada kebangkitan. Jadi ini yang Yesus mau tunjukkan dalam bacaan Injil hari ini ya. Adik-adik masih dalam perjalanan ya, dan akan banyak berjumpa dengan kubur kosong ini dalam perjalanan selanjutnya. Kegagalan ya, dimarahi oleh orang tua, ditolak oleh masyarakat mungkin ya. Tetapi itu bukan akhir dari perjalanan ya. Perjalanan hidup adik-adik sekalian tidak boleh berhenti pada keputusasaan ya. Perjalanan itu harus terus sampai pada kebangkitan, sampai suatu saat kamu akan berhasil ya. Jadi ini nilai sederhana yang mungkin bisa saya bagikan dalam perayaan Ekaristi hari ini ya. Berjalanlah terus dalam hidup kalian selanjutnya ya. Lihat hal-hal baik yang ada di sekitar kalian, belajar dari situ,
dan teruskan perjalanan ini sampai kalian nanti akan menjadi orang yang bukan saja berguna bagi diri sendiri, tapi terutama bagi orang-orang di sekitar dan masyarakat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.